nama saya Hidayati, saya mengajar di SMA Negeri 1 Padahilir, Kecamatan Padahilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan mengajar dan akan saya videokan untuk memenuhi tugas ujian kinerja guru pada program PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Nah, kegiatan ini saya laksanakan di hari Rabu pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Nah, berikut ini adalah video kegiatan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada kala baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas mana? Ya, silakan pimpin doa. Berdiri semua. Sebelum kita mulai pelajaran, anda baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk semuanya. Oke. Sebelum Ibu mulai materi ini, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ini perpanjangan dari materi sebelumnya, unit 3, materi sebelumnya itu tentang gotong royong keluarga negaraan ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, biar pembelajaran kita ini lebih teratur dan lebih bagus, kita harus tahu komitmen belajar kita apa pada pagi hari ini. Nah, komitmen belajar terdiri dua, yaitu ada peraturan dan sanksi. Kamu nak? Ya, silakan di depan bacakan peraturannya. Benar. Kedua, tidak ribut di kelas. 3, jika ingin keluar kelas harus izin dulu. 4, memakai HP secara positif. 5, mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan jika melanggar 2 dari 5 komitmen, maka siswa harus bersedia menerima sanksi yang akan diberikan guru. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah paham belum komitmen belajar kita pada pagi hari ini? paham, Bu. Kita untuk menyanyikan lagu nasional, Ibu mohon semuanya untuk berdiri anakku. Ya, silakan duduk. Materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang ada di dalam masyarakat. Ya, Ibu minta kamu nak berdiri di depan, tolong bacakan. Ya, bacakan dulu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh 1, pergi ke sekolah untuk belajar di sekolah. 2, mengikuti kegiatan di sekolah. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Apa maksud dari topik yang di depan? Ya, apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Merupakan hukum dasar
Hukum dasar, ya betul. Undang-undang dasar adalah salah satu hukum dasar. Apa itu undang-undang dasar? Selain hukum dasar? Ya, silakan berdiri. Ya. Merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Sumber hukum tertinggi di negara ini, ya bisa. Ya, silakan duduk. Apa itu undang-undang dasar? Ya, silakan berdiri. Undang-undang dasar adalah aturan-aturan serta hukum-hukum yang harus ditaati oleh warga negara serta pemerintah negara. Ya, aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus ditaati Oleh warga negara. iya, oleh warga negara dan pemerintah di dalam suatu negara. Iya, jawabannya semua betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Artinya, keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Seperti yang dijawab teman kalian tadi kan? Nah, contoh pasal 31. Pasal 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini pendidikan nggak yang kalian jalani hari ini? Pendidikan. Contoh pasal 31 apa tadi? Ya, itu isi pasal 30 sah. Contohnya apa? Iya, sekolah pergi ke sekolah. Belajar. Di sini udah paham? Paham ya? Ini pertanyaan Ibu ya. Sebutkan penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kamu lakukan hari ini. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan berdiri. Berdiri. Berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Itu Undang-Undang Dasar masih pasal berapa? Hah? 31? Iya, apa pasal 31? 28 apa pasal 28? Iya, isinya apa? Coba tengok pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditentukan dengan undang-undang. Iya. Apalagi? Ada lagi contoh yang lain? Ya, silakan berdiri nak. Yang saya lakukan hari ini adalah kerja kelompok. Masuk ke dalam pasal 28. Iya, betul. Silakan duduk. Terima kasih. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan lihat materi ajarnya ya. Iya, silakan. Silakan ya, angkat tangannya, berdiri. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Saling menolong. Ya, saling tolong menolong. Siapa yang lagi minta tolong? Di rumah? Orang tua, Bu. Iya. Orang tua. Orang tua, bisa. Ya, silakan duduk. Ada lagi contoh yang lain? Tentang agama belum dapat Ibu ini. Ayo, ada lagi contoh yang lain? Ya, silakan berdiri anakku. Iya, contohnya apa? Berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Iya, berdoa sebelum berangkat sekolah. Termasuk pasal berapa itu? 29. Apa bacaannya? Negara berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Ya, berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa ya. Contohnya berdoa sebelum berangkat sekolah ya. Terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah membahas kan materi kan? Nah, sebelum masuk materi, ini kita lanjut lagi ya. Konstitusi ya, konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Pengertiannya ya. Apa pengertian konstitusi? Lalu, apa tujuan dari konstitusi? Lalu, ada berapa jenis konstitusi? Yang ketiga apa? Sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah keempat pertanyaan yang akan kalian jawab ya. Perhatikan pertanyaannya. Sudah? Sudah? Kita lanjut. Nah, konstitusi. Kamu nak silakan berdiri di depan, bacakan.
Dari pengertian dulu ya, konstitusi sebuah negara, pengertian yang dibaca. Konstitusi adalah sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Ya, terima kasih. Sudah tahu arti konstitusi? Sudah, itu pengertian konstitusi. Nah, konstitusi sendiri adalah hukum dasar. Undang-undang dasar juga hukum dasar. Nah, konstitusi itu adalah hukum dasar. Dia terbagi dua ya. Tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah undang-undang dasar. Undang-undang dasar kan ada kan yang kecil itu, tahu kan? Di situ kan tertulis nggak? Tertulis. Ya. Nah, makanya undang-undang dasar termasuk konstitusi ya. Kenapa dia adalah hukum dasar yang tertulis ya. Lalu yang tidak tertulis apa? Konvensi. Konvensi itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat secara terus-menerus. Maka itu bisa dijadikan suatu peraturan ya. Itulah pengertian dari konvensi. Ya. Norma termasuk konvensi nggak? Betul. Iya. Termasuk ya betul. Di sini udah paham? Paham ya. Kamu nak silakan bacakan. Ya, silakan berdiri. Konstitusi merupakan sumber legislasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Mengikuti melaksanakan ketertiban dunia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Setiap upacara bendera kan ada pembacaan, pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa yang masih ingat pembukaan? Bahwa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena ada sesuai dengan kemerdekaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai pada saat ini dengan amat besar Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas segala Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya diberikan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ditetapkan dan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebangsaan, dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian kan? Nah, ini sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Ini adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi merupakan sumber legitimasi berarti dia apa? Legitimasi. Terlegas dia. Apa artinya? Yang sah ya. Yang sah. Contoh kalian melegasi jasa. Bu, legas dulu jasanya. Biasa kan dilegas kan? Stempel ya kan? Tandanya bahwa jasa itu emang betul ya. Legas. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk hukum atau peraturan perundang-undang ya. Otoritas ya dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara ya. Tujuan negara ada di mana?
Sekarang kita kembali lagi ke undang-undang dasar. Nah, konstitusi Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita memakai konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai. Mengapa bisa jadi RIS? Kenapa? Karena ada agresi militer Belanda pertama dan kedua ya. Kenapa? Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia kalau konstitusi Indonesia akan dirubah menjadi RIS ya. Di situ artinya apa? Republik Indonesia Serikat. Ini masuk termasuk konstitusi tertulis ya? Masuk ya, masih tertulis. Jadi UUD 1945 yang tertulis menjadi RIS ya, konstitusi tertulis. Di situ apa? Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah Indonesia ya. Dibuatlah negara-negara bagian. Nah, karena tidak sesuai dengan jati diri Indonesia, makanya langsung hanya berapa lama ini? 49 sampai 50. Berapa lama ini? Hanya sebentar tahun. Ya, hanya sebentar karena tidak sesuai ya. Makanya karena hal itulah maka dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara. Kenapa? Ini kan udah nggak pakai lagi kan? Maka dibuatlah konstitusi yang baru. Cara membuat konstitusi yang baru itu kan belum bisa. Nah, dibentuklah Badan Konstituante ya. Badan Konstituante yang tujuannya untuk apa? Membuat konstitusi yang baru ya. Nah, diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ini dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 17 Agustus 1945. Iya. Ini berlangsung berapa tahun? 50, 59? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Udah 9 tahun nggak ada juga Undang-Undang Dasar yang baru terbuat. Maka keluarlah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1950. Salah satunya apa? Pembubaran Badan Konstituante. Kenapa dibubarkan? Karena Badan Konstituante belum mampu untuk membuat Undang-Undang Dasar yang dibubarkan. Lalu apa lagi? Pembentukan MPRS dan DPRS. MPRS artinya apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. DPRS apa? Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lalu apa? Memberlakukan kembali ya. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pada tanggal berapa? 5 Juli 1999 sampai sekarang. Ini sudah paham sejarah konstitusi? Oke. Ini itu hanya penjelasan sekilas saja ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu seperti materi yang telah kita pelajari tadi ya. Slide pertama. Ini terdapat beberapa pasal. Contoh, pasal 29 tentang apa? Agama. Pasal 30 tentang apa? Pasal 32? Pasal 28A sampai 28J? Pasal 27? Pasal 33 dan 34? Ya. Ini apa? Ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari agama. Ya. Bagaimana kita bisa bebas dalam beragama ya? Bagaimana cara kita bisa ikut serta dalam bela negara? Bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan? Bagaimana untuk mewujudkan ekonomi dan kesejahteraan dan sosial kebudayaan? Lalu hak dan kewajiban warga negara. Lalu apa lagi? Hak asasi manusia. Salah satunya hak kita untuk hidup yang itu juga diatur dalam HAM ya, hak asasi manusia. Oke, kita kembali lagi yang pertama. Ibu tanya, tadi kan pertanyaan udah Ibu bilang kan? Inilah pertanyaan tadi kan? Oke, tadi sudah pemaparannya sedikit. Ibu tanya lagi. Apa pengertian konstitusi? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa pengertian konstitusi?
konstitusi? Nah, apa itu konstitusi? Ya silakan angkat tangan, nggak usah malu. Ya silakan angkat tangannya nak. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Ya, konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Ya, bagus, silakan duduk. Apa itu konstitusi? Hukum dasar. Ya, silakan berdiri nak, silakan berdiri. Lanjutkan aja. Ayo, silakan berdiri. Hukum dasar yang seperti apa itu konstitusi? Hukum dasar yang paling tertinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Iya, betul. Silakan duduk. Apa itu konstitusi? Apa itu konstitusi? Ya, silakan berdiri anakku. Konstitusi adalah hukum dasar untuk mengatur pemerintah dan warga negara. Iya, bagus, silakan duduk. Ya. Ya, lanjut pertanyaan kedua. Apa tujuan konstitusi? Ya, siapa nggak yang tahu angkat tangannya? Tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat tujuan. Ya, silakan berdiri. Tujuan konstitusi adalah untuk mengatur pemerintah warga negara. Ya, untuk mengatur pemerintahan warga negara. Ya, dalam pembukaan kan ada juga. Apalagi ayo, apa itu dalam pembukaan tujuannya? Yang baru saja dibacakan. Itu secara garis besar. Syarat perincinya ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan berdiri. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, terus? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya, apalagi? Ya, cukup dua. Ada lagi menambahkan? Memajukan kesejahteraan. Ya, berdiri. Berdiri. Ayo. Silakan berdiri. Ya, apa tadi? Tujuan konstitusi? Memajukan kesejahteraan umum. Iya, terus? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya. Secara garis besarnya tadi yang kata Rohani, apa kata tadi Rohani? Iya, pemerintah dan warga negara ya tujuannya secara garis besar. Secara perincinya yang seperti dijelaskan teman-teman kalian ya. Lanjut, ada berapa jenis konstitusi? Ya, apa itu? Berdiri, nggak usah. Ada suara nggak ada kayak berdiri. Ya, jawab dua tadi siapa? Ya, silakan berdiri. Ada dua macam konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ya, tertulis apa? Undang-undang dasar. Tidak tertulis? Yang tidak tertulis? Konvensi. Ya, silakan duduk. Ya. Sejarah perubahan konstitusi dan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarahnya tadi. Ayo. Ya, siapa yang bisa menjawab sejarah? Silakan dijawab. Sejarah, ya. Sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang tahu silakan berdiri, dijawab. Ya, silakan berdiri. Berdasarkan sejarahnya, konstitusi pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUD sementara tahun 1950. Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama, dan pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Oke, silakan duduk. Ya, betul itu jawabannya. Kita lanjut ke kerja kelompok ya. Berarti sudah paham ya tentang konstitusi dan undang-undang dasar? Iya. Bisa membedakan antara konstitusi dan undang-undang dasar? Iya. Apa perbedaan konstitusi dan undang-undang dasar? Apa perbedaannya? Pasti ada perbedaannya kan? Konstitusi tadi apa? Hukum tertulis dan tidak tertulis. Tertulis undang-undang dasar, tidak tertulis konvensi.
Sedangkan undang dasar itu apa? Iya, undang dasar tertinggi dalam bentuk kartu. Bagus itu perbedaannya ya. Ya, kita lanjut melakukan diskusi kelompok. LKPD sudah dibagikan sama ketua kelas kan? Udah. Nah, pertama diisi dulu hari sama tanggal hari ini ya. Kelompok sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya. Penjelasannya peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk apa? Mengidentifikasi minimal dua pasal ya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. Divokasi 20 menit untuk diskusi ke kelompok. Pengalaman hidup sehari-hari berarti pasalnya tentang ini ya. Ya. 2 pasal. Pasal 29 dan pasal 30 kelompok 1. Pasal 31 dan 32 kelompok 2. Pasal 33 dan 34 kelompok 3. Pasal 27 dan 28A kelompok 4. Lalu lanjut 28B sampai J ya. Itu untuk kelompok 5. Bebas ya. 28B sampai J bebas pilih 2 pasal untuk kelompok 5 ya. Nah, ini nanti kan ada bentuk tabel di sini. Nah, lihat contohnya, ini contoh ya. Pendidikan. Pendidikan pasal berapa? Ya, 31. Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Implementasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang tadi ya. Bagaimana pelaksanaan pasal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Kita itu mundur. Dari kelompok 5 silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang berbunyi yaitu, cobalah untuk mengidentifikasi minimal 2 pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. Baik, saya langsung akan menjawab.
di mana yang kami ambil yaitu dari pasal 28B sampai 28J terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Yang kami ambil mengenai pasal 28E dan pasal 28J. Pasal 28E yang berbunyi ayat 1, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contoh yang kami ambil dari pasal 28E yaitu ayat 3. Seperti yang kita lakukan hari ini, di mana kita melakukan kebebasan dalam berkumpul serta mengemukakan pendapat masing-masing. Pasal yang kedua kami ambil yaitu pasal 28J. Ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Contoh yang kami ambil dari pasal 28J yaitu diambil dari ayat 2. Di mana hari ini saya atau kita semua menghormati hak asasi manusia yaitu memberi kesempatan untuk teman-teman mengusulkan dan memberikan pendapat. Sekian dari presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rafika dari kelompok 1. Berikan contoh pasal 24E ayat 3. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Asmi Maria. Yaitu seperti yang kita lakukan hari ini, yang kita ambil dari ayat 3 ini, di mana kita melakukan kebebasan untuk berkumpul serta mengumumkakan pendapat masing-masing. Sekian jawaban dari kelompok 5. Silakan kelompok 1 bacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan tentang pasal 29 dan 30 tentang agama dan bela negara. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmansyah sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dewa Susanti sebagai pembaca materi kedua. Perkenalkan, nama saya Rajija. Perkenalkan, nama saya Ilma Surani Lubis sebagai penjawab pertanyaan. Ya, Rahmansyah, silahkan baca materinya. Pasal 29 tentang agama ayat 1. Pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya melaksanakan sholat. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Contohnya mempunyai sikap toleransi atas sikap saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda agama dan kepercayaannya. Pasal 30 tentang bela negara. 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya kegiatan pramuka. Dari presentasi kami persilahkan kelompok lain untuk menanya. Ya, silakan kelompok berapa yang ingin bertanya? Pasal berapanya tadi, Nak? Pasal 29 dan 30. Ya, pasal 29 dan pasal 30. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dan ada dipresentasikan? Ada? Ya, silakan berdiri.
dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan contoh pasal 29 ayat 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Udang Tunjana. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluknya agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contohnya mempunyai sikap toleransi atas saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda agama dan kepercayaan. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, setelah kita presentasi, setelah kita pembahasan materi, setelah kita tanya jawab, Ibu mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi ini? Ya, silakan bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis ataupun tidak tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu contohnya. Terima kasih anakku. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Ibu ambil kesimpulan ya. Pembelajaran kita tadi tentang apa? Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kesimpulan apa? Konstitusi adalah hukum dasar. Hukum dasar dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis di situ apa? Undang-undang. Tidak tertulis konvensi. Nah, konstitusi bertujuan untuk apa tadi? Mengatur Pemerintahan negara. Mengatur jalannya pemerintahan kan? Jalan pemerintahan ada siapa di situ? Ada pemerintah dan ada warga negara. Nah, makanya dalam Undang-Undang Dasar situ kan ada namanya hukum dasar tertulis ya. Makanya di situ diatur apa? Bagaimana cara kita berkehidupan dalam sehari-hari ya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk refleksi dirinya, anakku, untuk refleksi dirinya, itu ada di tabel kan? Di belakang ada kan? Silakan diisi. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan diisi di LKPD untuk refleksi diri ya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, Ibu minta ketua kelas anakku, tolong pimpin doa. Berdiri semua. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anakku. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.